Namaku Doni, aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang berbatasan langsung dengan hutan lebat. Sejak kecil, ada satu tempat yang selalu dilarang untuk didekati oleh siapapun. Rumah tua di tengah hutan. Orang-orang tua menyebutnya dengan suara setengah berbisik, seolah takut jika namanya terdengar terlalu keras. Rumah Noni Belanda aku dulu menganggap itu hanya cerita pengantar tidur yang dibuat-buat. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam Jumat, sekitar pukul 21.30, aku sedang duduk di warung kopi kecil pinggir desa bersama dua sahabatku. Rizal, orangnya banyak bercanda Bayu, pendiam tapi paling penakut. Hujan baru saja reda, asap kopi naik perlahan, bercampur bau tanah basah. Aneh ya, kata Bayu tiba-tiba, menatap ke arah hutan. Kenapa? Aku menoleh, hutan kok sepi banget, biasanya masih ada suara serangga. Rizal tertawa kecil, kamu kebanyakan mikir. Paling juga karena hujan, tapi entah kenapa dadaku terasa sesak. Pemilik warung, Pak Sastro, ikut duduk. Wajahnya langsung berubah saat mendengar kami menyebut hutan. Kalian jangan main-main ke sana, katanya serius. Kenapa, Pak? Tanyaku. Pak Sastro menyalakan rokok. Tangannya sedikit gemetar. Di dalam hutan itu ada rumah peninggalan Belanda. Yang punya bukan manusia lagi. Rizal tertarik. Noni Belanda itu ya? Pak Sastro langsung menatap Rizal tajam. Jangan sebut namanya sembarangan. Angin dingin tiba-tiba berembus, lampu warung berkedip sesaat. Legenda Noni Elizabeth, Pak Sastro mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, tinggal seorang wanita Belanda bernama Noni Elizabeth van der Meer, cantiki, terhormat. Namun kejam, ia menyiksa pekerja pribumi, mengurung mereka di ruang bawah tanah. Jeritan mereka sering terdengar sampai desa. Suatu malam, rumah itu terbakar sebagian. Dan keesokan harinya Noni ditemukan tergantung di kamarnya. Sejak itu orang sering mendengar suara piano dari dalam hutan. Terlihat wanita bergaun putih berdiri di jendela. Banyak orang masuk, tidak pernah kembali. Saat Pak Sastro selesai bercerita, jam menunjukkan 23.47. Tiba-tiba bunyi suaranya pelan. Sangat pelan, seperti dipanggil dari kejauhan. Aku berdiri refleks, kalian dengar itu? Tanyaku. Rizal menggeleng, Bayu pucat. Doni, Bayu berbisiki, suara itu dari arah hutan. Dadaku berdebar keras, dan entah kenapa, aku merasa sesuatu di sana sedang menungguku. Suara itu masih terngiang di kepalaku. Doni. Bukan teriakan, bukan bisikan biasa, tapi panggilan yang terasa dekat sekali, padahal berasal dari arah hutan. Aku menoleh ke Rizal dan Bayu. Kalian serius nggak dengar apa-apa? Tanyaku sekali lagi. Rizal mulai kehilangan senyumnya. Enggak, Don. Tapi muka kamu pucat banget. Bayu menunduk, tangannya gemetar memegang gelas kopi yang sudah dingin. Itu suara perempuan, katanya lirih. Aksen aneh, bukan orang sini. Pak Sastro langsung berdiri. Sudah, katanya tegas. Kalian pulang sekarang. Jangan ada yang keluar rumah malam ini. Aku pulang dengan perasaan tak tenang. Jam dinding di rumah menunjukkan 0. Ibu sudah tidur, rumah sepi, tapi entah kenapa, malam itu terasa berat. Saat aku berbaring, mataku menatap langit-langit kamar. Tiba-tiba tok-tok-tok, suara ketukan pelan. Bukan dari pintu, melainkan jendela. Aku duduk perlahan, nafasku tertahan. Siapa? Tanyaku pelan, tak ada jawaban. Aku mendekat ke jendela, membuka tirai sedikit. Dan di sana aku melihat sebuah jejak kaki berlumpur. Bukan satu, tapi banyak. Jejak itu menuju ke arah hutan. Padahal hujan sudah berhenti sejak lama. Malam itu aku tertidur dengan gelisah. Dalam mimpiku, aku berdiri di depan sebuah rumah besar bercat putih. Catnya mengelupas, jendelanya tinggi. Dari dalam terdengar suara piano dimainkan perlahan. Pintu rumah terbuka, seorang wanita berdiri di ambang pintu. Gaun putih panjang, rambut pirang terurai. Wajahnya cantik tapi matanya kosong. Ia tersenyum lalu berkata dengan suara lembut beraksen asing. Kau akhirnya datang, Doni. Aku terbangun dengan teriakan. Keringat membasahi tubuhku. Jam menunjukkan 3.12. Dan yang membuat darahku membeku dari kejauhan, samar-samar, aku mendengar suara piano. Pagi harinya, aku menemui Rizal dan Bayu. Wajah kami sama-sama lelah. Kalian mimpi aneh juga enggak? Tanyaku.
Rizal mengangguk cepat. Ada rumah gede di hutan, ada cowok Belanda. Bayu langsung pucat. Aku juga, katanya. Dia manggil nama kita satu-satu. Kami terdiam. Kebetulan yang terlalu sempurna atau undangan? Rizal memecah keheningan. Gini, ajak kita ke sana siang-siang. Cuma lihat dari luar. Bayu ragu. Aku nggak enak perasaan, Zal. Aku seharusnya menolak, tapi ada dorongan aneh di dalam dadaku. Seolah kalau aku tidak datang, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Ayo, kataku akhirnya, sekali ini saja. Memasuki hutan larangan kami berangkat sekitar 14,5. Matahari masih tinggi. Begitu masuk hutan, udara langsung berubah. Lebih dingin, lebih sunyi. Tak ada burung, tak ada serangga. Don Bayu berbisik. Kok bau bunga melati ya? Aku mengendus. Benar, padahal tak ada satupun pohon melati di hutan ini. Semakin dalam kami berjalan, semakin jelas aroma itu. Bercampur dengan bau kayu lapuk dan sesuatu yang amis. Lalu kami melihatnya. Di tengah hutan, berdiri rumah tua peninggalan Belanda. Tepat seperti dalam mimpi, jendelanya besar. Pintunya tinggi, dan di lantai atas tirai jendela bergerak pelan. Ada orang, Rizal berbisiki. Saat aku menatap ke sana, tirai itu terbuka. Sesosok wanita berdiri di balik kaca. Gaun putih, wajah pucat, dan saat ia tersenyum aku melihat bekas jeratan hitam di lehernya. Bayu langsung jatuh terduduk. Dia lihat kita, katanya gemetar. Dan saat itu juga pintu rumah terbuka sendiri. Krik dari dalam, terdengar suara yang sama seperti malam itu. Masuklah. Kami berdiri mematung di depan rumah itu. Pintu kayu besar terbuka setengah, seolah memang sengaja menunggu kami sejak lama. Udara dari dalam rumah terasa jauh lebih dingin daripada udara hutan. Aku menelan ludah. Apa kita beneran mau masuk? Tanya Bayu dengan suara nyaris tak terdengar. Rizal mengusap wajahnya. Pintu kebuka sendiri, dan ini nggak normal. Aku tahu, semua instingku berteriak untuk lari. Tapi kakiku melangkah maju, ambang yang tidak bisa ditarik kembali. Begitu aku menginjakkan kaki melewati ambang pintu. Bruk, pintu di belakang kami menutup sendiri dengan keras. Bayu menjerit. Rizal refleks menarik gagang pintu. Terkunci-kunci dari luar, katanya panik. Aku menoleh ke dalam rumah. Ruangan depan sangat luas. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung besar yang berdebu. Lantai kayu berderit setiap kali kami melangkah. Dan di dinding ada lukisan-lukisan tua. Wajah-wajah orang Belanda, mata mereka mengikuti kemanapun kami bergerak. Don Bayu berbisiki, lukisan itu barusan gak senyum. Kami berjalan menyusuri lorong utama. Di ujung lorong, ada tangga kayu besar menuju lantai 2. Setiap langkah kami diiringi suara aneh. Tok-tok-tok seperti langkah kaki lain. Tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara perempuan tertawa pelan. Kihi, suara itu datang dari segala arah. Noni Rizal tanpa sadar menyebut nama itu. Tiba-tiba udara di sekeliling kami menjadi sangat dingin. Lampu gantung berayun keras, dan suara itu berubah. Jangan sebut namaku sembarangan, suara perempuan dewasa. Tegas marah. Dari ujung lorong, sosok itu muncul, Noni Belanda. Kini terlihat jelas tubuhnya melayang beberapa senti di atas lantai. Daun putihnya basah di bagian bawah, seolah pernah diseret di tanah. Rambut piranya kusut dan menempel di wajah pucatnya. Matanya menatap lurus ke arahku, bukan ke Rizal. Bukan ke Bayu, ke aku. Kau yang kupanggil, katanya pelan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Kenangannya bukan milikku. Saat Noni mendekat, kepalaku terasa berat. Tiba-tiba aku melihat sesuatu, bukan dengan mata. Tapi di dalam pikiranku, aku melihat pekerja-pekerja pribumi dirantai. Aku mendengar jeritan, aku mencium bau darah. Dan di tengah semuanya Noni Elizabeth berdiri sambil tersenyum. Kau melihat apa yang mereka lihat, katanya. Aku ingin kau mengingatnya. Bayu menutup telinganya. Aku nggak kuat, aku nggak kuat. Tiba-tiba dari lantai 2 terdengar suara langkah kaki berat. Bukan satu, banyak, diikuti suara rantai diseret. Srit-srit, Rizal menangis. Itu apa, Don? Aku menatap tangga. Satu persatu bayangan hitam mulai turun. Bentuknya manusia, tapi tubuhnya patah. Leher terkulai, mata kosong. Mereka berhenti di anak tangga terakhir.
dan bersamaan, mereka menoleh ke arah kami. Peringatan terakhir, Noni berdiri di antara kami dan tangga. Rumah ini tidak menerima tamu, katanya pelan. Hanya penghuni. Lampu gantung jatuh dan pecah. Rumah berguncang. Dari balik lantai, terdengar ketukan keras. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah rumah. Bayu menjerit dan pingsan. Rizal berteriak memanggil namaku. Dan aku sadar satu halaman kami belum melihat ruang bawah tanah. Dan itulah tempat yang seharusnya tidak pernah kami datangi. Ruang di bawah rumah Bayu tergeletak tak sadarkan diri di lantai kayu yang dingin. Nafasnya terengah, matanya bergerak-gerak cepat di balik kelopak tertutup, seolah jiwanya sedang tidak sepenuhnya berada di tubuhnya. Bayu bangun. Rizal mengguncangnya dengan panik. Aku menoleh ke arah Noni. Sosok itu kini berdiri lebih dekat. Sangat dekat, aku bisa mencium bau dari tubuhnya, bau bunga yang sudah membusuk, bercampur tanah basah dan darah lama. Kau tidak boleh membawa dia keluar, katanya lembut. Dia sudah mendengar terlalu banyak. Lampu di lorong satu persatu padam sendiri. Tinggal satu cahaya redup dari ujung ruangan. Aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Di sudut ruangan, di balik lemari tua, terdapat pintu kecil dari besi, berkarat dan penuh goresan. Pintu itu bernapas. Aku tahu itu terdengar gila, tapi permukaannya naik turun perlahan, seolah di baliknya ada sesuatu yang hidup. Don Rizal berbisik sambil menangis. Itu pintu apa? Belum sempat aku menjawab. Klekek, kunci pintu besi itu terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar udara panas bercampur bau busuk yang membuat perutku mual. Tangga menuju bawah tanah sempit dan curam. Dindingnya lembab, ada bekas goresan panjang, sejajar, seperti bekas kuku manusia. Kami terpaksa menggendong Bayu turun. Setiap langkah ke bawah terasa seperti meninggalkan dunia nyata. Dan semakin kami turun, suara jeritan makin jelas. Bukan satu, puluhan, ada yang menangis. Ada yang memohon, ada yang tertawa histeris. Ini bukan suara rekaman, kataku pelan. Ini masih ada di sini. Kami tiba di ruangan bawah tanah. Aku hampir muntah. Rantai-rantai tergantung di langit-langit. Ada bekas darah menghitam di dinding, tulang-tulang berserakan di sudut ruangan, beberapa masih dibungkus sisa kain compang-camping. Di tengah ruangan ada kursi kayu dengan sabuk kulit. Rizal jatuh berlutut. Ini tempat mereka mati. Dan saat itu perang, pintu besi di belakang kami tertutup sendiri. Kami terkunci di dalam. Noni muncul dari balik dinding, seolah dinding itu hanyalah kabut. Wajahnya kini berubah, kulitnya mengelupas. Matanya cekung, lehernya patah ke satu sisi. Aku tidak pernah sendiri, katanya. Mereka selalu bersama aku. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari lantai. Wajah-wajah para korban, mata mereka kosong. Mulut mereka terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Bayu tiba-tiba membuka mata, ia menjerit. Doni, dia di belakangmu. Aku berbalik, dan melihat diriku sendiri. Versi diriku yang lain berdiri di sana. Wajah pucat, mata hitam, lehernya terluka. Noni tertawa. Jika kau tinggal lebih lama, itulah yang akan kau jadi. Bayangan-bayangan itu mendekat. Rizal berteriak, lalu berlari ke arah pintu besi, memukulnya dengan putus asa. Salah satu bayangan meraih kakinya. Rizal terseret. Aku mencoba menariknya, tapi tubuhnya terasa berat, terlalu berat. Doni, teriaknya. Tangan bayangan itu menembus dada Rizal. Ceritanya berhenti seketika. Tubuh Rizal jatuh ke lantai. Kosong. Bayu menjerit histeris, dan Noni menatapku sambil tersenyum puas. Satu sudah tinggal, katanya. Tinggal memilih siapa berikutnya. Dinding bawah tanah mulai retak. Darah merembes keluar dari celah-celah batu. Aku memeluk Bayu yang menangis tak terkendali. Dan untuk pertama kalinya Noni mendekat dan berbisik tepat di telingaku. Kau tidak akan mati, Doni. Kau akan menjadi saksi. Lampu terakhir padam, gelap total. Rumah yang menolak melepaskan aku. Tidak tahu berapa lama aku berada dalam kegelapan itu. Tidak ada siang, tidak ada malam, hanya dingin dan suara napasku sendiri yang terdengar asing di telingaku. Perlahan, aku membuka mata. Aku masih di dalam rumah tua itu, bukan di ruang bawah tanah, melainkan di ruang tamu besar lantai 1. Lampu gantung menyala redup, bergoyang pelan seolah tertiup angin yang tidak kurasakan. Bayu terbaring di sampingku, masih hidup. Aku langsung memeriksa nadinya, lemah tapi ada.
Bayu panggilku pelan. Ia membuka mata perlahan. Matanya merah, seperti habis menangis sangat lama. "Kita sudah mati ya, Don?" bisiknya. Aku ingin menjawab tidak, tapi rumah itu sendiri membuatku ragu. Aku berdiri, kakiku gemetar. Bayangan kejadian di ruang bawah tanah kembali muncul. Angan hitam menembus dada Rizal, teriakan terakhirnya. Dan senyum puas Noni Belanda, Rizal gumamku. Suara langkah kaki terdengar dari lantai 2. Tok-tok-tok pelan teratur seperti orang berjalan santai. Bayu langsung mencengkeram lenganku. "Don, dia datang lagi." Noni tidak sendiri, tangga kayu berderit. Sesosok wanita turun perlahan. Noni Elizabeth. Namun kali ini tidak sepenuhnya seperti sebelumnya. Wajahnya tampak lebih muda, lebih manusia. Daun putihnya bersih, rambutnya tersisir rapi. Hanya satu halaman yang salah bayangannya di lantai. Tidak menyerupai bentuk tubuhnya. Bayangan itu panjang, bengkok, dengan tangan-tangan menjulur tak wajar. "Kau terbangun lebih cepat dari yang kuduga," katanya sambil tersenyum tipis. Bayu menutup wajah. "Apalagi yang kau mau?" bentakku, meski suaraku bergetar. Noni memiringkan kepala. "Rumah ini lapar," jawabnya tenang. "Dan ia menyukaimu." Aku baru sadar satu halaman aneh. Jam besar di dinding menunjukkan pukul 3,12, angkanya tidak bergerak. "Di sini," kata Noni, seolah membaca pikiranku. "Waktu tidak berjalan seperti yang kau kenal." Ia melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat udara semakin berat. "Kau mendengar suara mereka, bukan?" katanya. "Mereka yang mati di sini." Dan benar saja. Dari dinding terdengar bisikan pelan, ratusan suara berlapis-lapis. "Tolong, sakit panas, jangan kunci aku lagi." Bayu mulai menjerit. Tiba-tiba tubuh Bayu kejang, matanya terbuka lebar, menatap lurus ke langit-langit. Mulutnya bergerak tapi suaranya bukan miliknya. "Dia berbohong." Aku mundur selangkah. Suara itu berat, parau. Bukan suara Bayu. Noni berhenti melangkah. "Oh," katanya pelan. Yang itu sudah bangun rupanya. Bayu menoleh ke arahku dengan senyum yang bukan senyumnya. "Kau seharusnya tidak membawa kami ke sini, Doni." Aku memegang kepala Bayu, mencoba menyadarkannya. "Bayu, lawan dia. Dengar aku." Tubuh Bayu terkulai. Ia terengah. Noni mendekat dan berjongkok, sejajar dengan wajahku. "Kau ingin tahu kenapa kau ya kupanggil?" tanyanya lembut. Aku menatapnya dengan kebencian dan takut bercampur jadi satu. "Karena kau berbeda," katanya. "Kau bisa melihat dan tetap hidup." Ia berdiri kembali, "dan karena rumah ini membutuhkan penjaga baru." Aku berlari ke arah pintu depan, mencoba membuka. Tidak terkunci. Aku menariknya keras, pintu terbuka. Namun yang terlihat bukan hutan, melainkan lorong panjang dengan dinding berdarah, penuh pintu-pintu lain yang sama. Tak ada jalan keluar, hanya jalan lebih dalam. Di belakangku, suara Noni terdengar lagi. "Episode ini bukan tentang kematian," katanya. "Ini tentang pilihan." Lampu padam bersamaan. Dan dari setiap pintu di lorong itu terdengar ketukan. Tok tok tok. Ketukan itu datang bersamaan. Tok tok tok. Bukan dari satu pintu, tapi dari semua pintu di lorong panjang yang terbentang di hadapanku. Lorong itu tidak mungkin ada di dalam rumah tua tadi. Panjangnya terlalu jauh, terlalu lurus, terlalu hidup. Dindingnya basah oleh cairan gelap yang menetes perlahan. Bau besi dan tanah memenuhi udara. Bayu berdiri di sampingku. Tubuhnya kaku, "Don," katanya pelan. Aku dengar mereka manggil namaku. Aku menggenggam tangannya. "Jangan jawab," kataku cepat. "Apapun yang kamu dengar, jangan jawab." Pintu pertama, salah satu pintu di lorong itu terbuka sendiri. Krik, dari dalamnya terdengar suara cambukan. Plak, jeritan menyusul. Aku menoleh ke arah Noni, yang berdiri beberapa langkah di belakang kami. "Ini apa?" bentakku. "Kenangan," jawabnya ringan. "Rumah ini menyimpannya dengan sangat baik." Bayu melangkah mendekati pintu itu. Aku menariknya. "Jangan, terlambat." Melihat masa lalu begitu Bayu menyentuh gagang pintu, lorong itu menghilang. Sekejap kemudian, kami berdiri di sebuah ruangan lain. Ruang bawah tanah tapi utuh, tidak rusak seperti sebelumnya. Beberapa pria pribumi dirantai di dinding. Tubuh mereka penuh luka. Seorang wanita Belanda berdiri di tengah ruangan. Bukan hantu,
Manusia. Noni Elizabeth saat masih hidup. Wajahnya dingin, tangannya memegang cambuk. Lebih keras, katanya dalam bahasa Belanda. Mereka tidak akan patuh jika kalian lembat. Cambukan kembali mendarat, Bayu menjerit dan jatuh berlutut. Ini nyata, katanya terbata. Ini beneran terjadi. Noni yang sekarang berdiri di sampingku. Aku tidak berbohong tentang siapa diriku, katanya. Mereka memberontak. Aku hanya menghukum. Kami kembali ke lorong. Bayu kini terengah, keringat dingin membasahi wajahnya. Ada yang ikut, katanya. Ada yang masuk ke kepalaku. Matanya menatapku lalu berubah kosong. Dia lapar, ucapnya dengan suara yang bukan miliknya. Noni tersenyum tipis. Ah, korban lama. Ia menyukaimu. Aku mundur. Apa maksudmu? Bayu tidak sendiri lagi. Pintu kedua kematian yang sunyi, pintu lain terbuka. Di dalamnya kamar tidur besar lantai 2. Seorang Noni Elizabeth muda duduk di depan cermin. Wajahnya penuh air mata. Di belakangnya, bayangan seorang pria berdiri, suaminya. Pria itu berteriak, menampar, mendorong. Dia juga korban, kata Noni hantu datar. Tapi itu tidak menghapus apa yang ia lakukan setelahnya. Aku melihat tali, aku melihat kursi. Aku melihat Noni muda naik ke atasnya. Bayu menjerit keras. Berhenti, bayangan itu membeku, dan tiba-tiba Noni muda menoleh ke arah kami, matanya hitam. Kau datang terlambat, katanya. Kami kembali ke lorong. Bayu terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. Aku memeluknya. Bertahan, Yu, tolong. Ia tertawa kecil, tertawa yang sawah. Kenapa kau terus bertahan, Don? Katanya dengan suara ganda, rumah ini akan mengambilmu juga. Aku menatap Noni dengan amarah. Kau bilang aku punya pilihan. Ia mengangguk. Benar. Ia menunjuk ke pintu paling ujung lorong. Pintunya berbeda, lebih besar, lebih gelap. Di sana, katanya, kau bisa meninggalkan dia. Aku menelan ludah. Meninggalkan bagaimana? Bayu akan tinggal, jawabnya tenang. Dan kau telah pergi? Bayu menoleh ke arahku. Untuk sesaat, matanya kembali normal. Don, katanya lirih. Jangan dengarkan dia, lorong itu berdenyut. Pintu besar di ujung lorong perlahan terbuka. Dan dari dalamnya terdengar suara Rizal memanggil namaku. Suara yang seharusnya sudah mati, Don. Suara itu kembali terdengar, lemah, serak. Persis seperti suara Rizal di detik-detik terakhir hidupnya. Tubuhku membeku, Bayu mencengkeram bajuku kuat-kuat. Itu bukan dia, bisiknya. Itu bukan Rizal. Aku ingin percaya, tapi lorong itu bergetar pelan, seolah menguatkan suara tersebut. Don, tolong, aku sakit. Air mataku jatuh tanpa sadar. Pintu terakhir, pintu besar di ujung lorong terbuka lebih lebar. Cahaya kuning redup keluar dari dalamnya. Noni berdiri di sampingku, ekspresinya datar. Kau tahu rumah ini tidak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan, katanya. Yang ada di sana pernah hidup. Aku menoleh tajam padanya. Dia mati karena kamu. Noni mengangguk pelan. Dan karena kalian masuk. Bayu mulai tertawa kecil lagi. Kita semua mati di sini, Don, katanya dengan suara bercampur. Hanya urutannya saja yang berbeda. Aku melangkah masuk. Ruangan itu menyerupai ruang makan besar. Meja panjang, kursi kayu, lampu minyak tergantung rendah. Dan di ujung meja Rizal duduk di sana. Tubuhnya utuh, wajahnya pucat, tapi tidak rusak. Ia mengangkat kepala dan tersenyum lemah. Kamu lama, katanya. Aku berlari menghampirinya. Rizal, tanganku menembus tubuhnya. Dingin, seperti kabut. Rizal menatapku sedih. Aku tidak bisa keluar, Don, katanya. Tapi kamu masih bisa. Kebenaran yang menyakitkan Bayu masuk tertatih. Begitu melihat Rizal, ia menjerit, jangan dekat dia. Rizal menoleh ke Bayu, wajahnya berubah. Matanya hitam, mulutnya terbuka lebih lebar dari seharusnya. Apa salahku ingin ditemani? Katanya dengan suara berlapis. Dari bawah meja, tangan-tangan hitam keluar dan meraih kaki Bayu. Bayu menjerit keras. Aku menariknya sekuat tenaga. Lepaskan dia. Noni muncul di ambang pintu. Ini batasnya, katanya. Satu jiwa untuk satu jalan keluar. Aku memandang Bayu. Tubuhnya kini setengah transparan.
Bayangan hitam menempel di punggungnya seperti parasit. Don, katanya dengan suara asli terakhirnya. Aku memandang Rizal. Wajahnya kini pecah-pecah, seperti tanah kering. Temani aku, katanya memohon. Noni mengangkat tangannya. Pilih, katanya datar. Siapa yang tinggal? Siapa yang pergi? Aku menjerit. Ini salahmu. Noni menatapku dingin. Aku sudah mati, katanya. Kau masih hidup. Aku menutup mata, dan berkata pelan, aku yang tinggal. Semua suara berhenti. Noni menatapku lama. Bayu terdiam, Rizal tersenyum lalu menghilang. Noni mendekat, rumah tidak menerima pengorbanan palsu, katanya. Kau sudah terikat. Ia menunjuk Bayu. Dia yang akan tinggal. Bayu menatapku dengan mata basah. Maaf, dan tubuhnya ditarik ke bawah lantai. Jeritannya memudar. Aku terjatuh berlutut ke lorong itu runtuh. Pintu-pintu menghilang, aku sendirian dengan Noni. Kau gagal menyelamatkan siapapun, katanya pelan. Tapi kau lulus apa? Bisikku hancur. Noni menatapku dalam-dalam, menjadi milik rumah ini. Lampu padam, dan dari kegelapan aku mendengar detak jantung. Ya, bukan milikku. Rumah memilih penjaganya. Aku tidak tahu berapa lama aku berlutut di dalam kegelapan itu. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada waktu. Hanya satu halaman yang masih ada. Aku belum mati. Perlahan, aku merasakan lantai kayu di bawah telapak tanganku. Dingin, kasar, nyata. Aku membuka mata. Aku berada di ruang tengah rumah tua itu. Lampu gantung menyala redup, tapi kali ini tidak bergoyang. Tenang, terlalu tenang, dan aku sendirian. Bayu, panggilku lirih. Tak ada jawaban. Nama itu seperti diserap dinding, menghilang tanpa gema. Aku berdiri sempoyongan. Anehnya, rumah itu tidak lagi terasa memusuhi. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan mendekat. Tidak ada suara jeritan, seolah rumah itu mengenalku. Aku melangkah menuju cermin besar di dinding cermin yang sebelumnya tertutup kain. Kini terbuka, dan saat aku melihat bayanganku, aku mundur terhuyung. Pantulannya bukan sepenuhnya aku. Wajahku masih Doni, tapi mataku lebih gelap, lebih dalam, seperti menyimpan ruangan lain di baliknya. Di leherku, samar-samar terlihat bekas jeratan tipis, seperti bayangan luka lama. Aku menyentuhnya. Dingin, apa yang kau lakukan padaku? Bisikku, suara langkah kaki terdengar pelan dari belakang. Noni Elizabeth berdiri beberapa langkah dariku. Kini wujudnya berbeda lagi, tidak sepenuhnya hantu. Tidak sepenuhnya manusia, seperti kenangan yang diberi bentuk. Kau masih hidup, katanya. Itu artinya rumah menerimamu. Aku tidak mau ini, kataku. Aku hanya ingin pergi. Noni menatapku lama. Semua yang masuk ke sini ingin pergi, katanya pelan. Tapi rumah ini tidak berdiri untuk dikunjungi. Ia berjalan ke arah jendela besar. Rumah ini dibangun di atas darah, lanjutnya. Dan darah memanggil darah. Aku memberanikan diri bertanya, Bayu di mana dia? Noni tidak langsung menjawab. Ia mengetukkan jarinya ke dinding. Dan dari lantai muncul bayangan sosok Bayu. Namun kakinya menyatu dengan lantai, tubuhnya setengah gelap. Matanya kosong, ia tidak menjerit, tidak menangis. Ia hanya berdiri menjadi bagian dari rumah. Aku janji bakal pulang, Don, katanya pelan. Tapi rumah ini nggak ngizinin. Aku menjerit dan mencoba menghampirinya. Bayangan itu memudar. Noni menatapku. Dia menahan rumah agar kau tetap hidup, katanya. Sekarang giliranmu menjaga keseimbangan. Apa maksudmu menjaga? Tanyaku dengan suara pecah. Noni mendekat. Kau akan menjadi suara hati, katanya. Firasati, ketakutan, rasa tidak enak. Kau akan memperingatkan mereka tapi tidak menghentikan mereka. Aku menggeleng kuat. Aku bukan seperti kamu. Noni tersenyum, bukan senyum kejam. Senyum lelah. Aku juga dulu berkata begitu. Pintu depan rumah terbuka, di baliknya hutan. Asli nyata, dengan cahaya senja, menembus pepohonan. Aku boleh pergi? Tanyaku ragu. Noni mengangguk. Kau boleh keluar, katanya. Tapi tidak sepenuhnya bebas. Aku melangkah pelan ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang tertinggal. Saat aku menoleh sekali lagi, Noni sudah berdiri di tangga menuju lantai 2.
dan di belakangnya bayangan lain mulai bermunculan. Penghuni baru. Aku keluar dari rumah itu. Begitu kakiku menginjak tanah hutan, pintu menutup sendiri. Beruk ke hutan kembali sunyi. Tapi kini aku tahu, aku tidak sendirian, karena dari dalam dadaku, aku masih mendengar bisikan, jeritan, dan suara rumah. Yang kini tahu aku akan kembali. Orang yang kembali dari hutan, aku berjalan keluar dari hutan itu menjelang maghrib. Langkah kakiku terasa ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang baru saja kehilangan dua sahabatnya. Saat aku menoleh ke belakang, hutan tampak normal. Tak ada rumah tua, tak ada kabut aneh, tak ada suara. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi panjang. Tapi dadaku terasa kosong. Ketika aku memasuki desa, beberapa orang menoleh. Tatapan mereka aneh, bukan lega, bukan senang, lebih seperti ragu. "Doni," suara Pak Sastro terdengar dari warung. "Kamu dari mana?" Aku membuka mulut untuk menjawab. Namun yang keluar hanya "Aku pulang." Pak Sastro menatapku lama, sangat lama. "Sendirian?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tidak ada yang bertanya tentang Rizal dan Bayu. Dan entah kenapa aku tahu mereka tidak akan pernah bertanya. Malam pertama di rumah malam itu aku tidur di kamarku sendiri. Kasur yang sama, dinding yang sama, jam dinding yang sama. Menunjukkan pukul 3,12. Jarumnya bergerak. Aku menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari hutan, aku mendengar suara itu lagi, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalaku. "Kau meninggalkan kami." Aku duduk tegak di suara Bayung, aku menutup telinga. Tidak hilang. Aku bangkit menuju kamar mandi, menatap cermin. Pantulanku menatap balik terlalu lama. Saat aku mengangkat tangan, pantulan itu terlambat setengah detik mengikuti. Aku mundur panik, pantulan itu tersenyum tipis dan berbisik tanpa suara, "Rumah masih mengenalmu." Lampu kamar mandi mati. Dalam gelap, aku menjembau melati yang membusuk. Tanda pertama kutukan menyebar. Keesokan paginya, desa ramai. Seorang anak hilang, terakhir terlihat, bermain dekat jalan setapak ke arah hutan. Ibunya menangis histeris, dan saat aku lewat di dekatnya, anak itu muncul di kepalaku, berdiri di lorong berdarah, menatapku. "Kenapa kamu nggak ngelarang aku masuk?" tanyanya polos. Aku tersandung dan jatuh. Orang-orang menolongku berdiri. "Kamu nggak apa-apa, Don?" tanya salah satu warga. Aku ingin berteriak. Aku ingin bilang rumah itu memanggil lagi. Tapi mulutku terkunci, karena aku sadar satu halaman mengerikan. Aku bisa merasakan rumah itu, bukan sebagai tempat, tapi sebagai denyut. Seperti jantung jauh di dalam tanah. Dan setiap kali ada yang mendekat ke hutan, denyut itu menguat. Malam kedua, aku bermimpi aku berdiri di ruang tengah rumah tua. Noni Elizabeth duduk di kursi kayu, memunggungiku. "Kau keluar," katanya tanpa menoleh. "Tapi kau masih mendengar kami?" Aku ingin bertanya kenapa. Ia menoleh perlahan. Wajahnya bukan wajah hantu, melainkan wajah wanita lelah yang telah menunggu terlalu lama. "Karena penjaga tidak pernah benar-benar pergi," katanya. Aku terbangun dengan napas tersengal. Jam dinding 3,12. Dan kali ini dari balik jendela, aku melihat jejak kaki kecil berlumpur mengarah ke hutan. Peringatan yang tidak dipercaya. Sejak anak itu hilang, desa tidak lagi tidur nyenyak. Orang-orang berkumpul setiap malam di balai desa. Doa dibaca keras-keras, lampu dipasang lebih terang dari biasanya. Tapi semua itu hanya menutup satu halaman ketakutan. Dan mereka semua menatapku. Aku duduk di sudut balai desa, menunduk. Bisik-bisik terdengar jelas. "Dia terakhir baringnya hilang," katanya keluar dari hutan sendirian. Temannya dua, gak balik. Pak Sastro mendekat. "Doni," katanya pelan, "sejak kamu pulang kejadian aneh mulai muncul lagi." Aku menatapnya. "Lagi?" tanyaku. Pak Sastro menghela napas panjang. "Dulu juga pernah," katanya. "Tiap kali rumah itu bangun, selalu ada satu orang yang kembali." Darahku dingin. "Kembali untuk apa, Pak?" Pak Sastro menatap mataku dalam-dalam. "Untuk membawa pintu ikut terbuka." Aku tidak bisa diam malam itu. Aku berdiri di mulut jalan setapak menuju hutan. Membawa senter, sendirian. Setiap orang yang lewat aku hentikan. "Jangan ke sana," kataku.
Apapun alasannya, jangan masuk hutan itu. Sebagian tertawa, sebagian kesal, seorang pemuda membentakku. Kamu sok jadi pahlawan, Don, temanmu hilang. Sekarang kamu mau nyalahin hutan. Aku mundur, ini bukan hutan biasa, kataku gemetar. Ada rumah dan cukup, ia mendorongku hingga jatuh. Mereka lewat, dan saat langkah mereka makin menjauh, dadaku berdenyut keras, bukan sakit, tapi lapar. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Di kamar, aku menatap tanganku sendiri. Urat-urat di pergelangan tanganku terlihat hitam sesaat, lalu kembali normal. Apa yang kamu lakukan padaku? Bisikku. Suara itu menjawab dari dalam kepalaku. Kau membuka pintu, sekarang kau merasakannya. Aku memukul dinding. Diam, dan tiba-tiba, aku berada di ruang tengah rumah tua tanpa berjalan. Tanpa sadar. Lampu gantung menyala redup. Noni berdiri di dekat tangga. Kau mencoba menghalangi? Tanyanya. Aku mencoba menyelamatkan mereka, bentakku. Noni menggeleng. Kau tidak bisa menyelamatkan semua, katanya. Kau hanya bisa memilih siapa yang kau beri peringatan. Aku tersadar jadi selama ini. Aku ini apa? Noni mendekat. Kau bukan penjaga, katanya. Kau ambang, penghubung. Aku terbangun di kamarku dengan teriakan. Pagi desa gempar, seorang pemuda ditemukan tergantung di pohon dekat hutan. Lehernya patah ke satu sisi, wajahnya tersenyum, dan saat aku mendekat aku melihat bekas jeratan samar di lehernya. Persis seperti bayangan di leherku sendiri. Orang-orang menatapku, kali ini dengan ketakutan yang tidak disembunyikan. Arwah mulai menampakkan diri malam berikutnya, aku melihat mereka. Di sudut-sudut desa, di bawah lampu jalan, di balik jendela rumah kosong, bayangan-bayangan berdiri diam. Tidak menyerang, hanya menunggu. Seorang anak kecil berdiri di depan rumahku. Aku nggak nemu jalan pulang, katanya pelan. Aku berlutut gemetar, jangan ikut mereka, kataku. Anak itu menoleh ke arah hutan lalu tersenyum. Aku sudah diundang, ia menghilang. Aku menemui Pak Sastro malam itu juga, Pak, kataku putus asa. Rumah itu nggak cuma ngambil orang. Pak Sastro menutup mata. Kami tahu, katanya lirih. Itu sebabnya dulu rumah itu dibakar. Aku menatapnya kaget, tapi tidak pernah runtuh, lanjutnya. Karena rumah itu bukan kayu dan batu. Dia menatapku penuh iba, rumah itu hidup dari yang kembali. Dan saat itu aku sadar selama aku ada di desa ini, rumah itu akan selalu menemukan jalan. Tidak ada tempat pergi, keputusan itu datang tanpa rencana. Aku harus pergi, bukan besok, bukan nanti malam. Sekarang, karena setiap detik aku tinggal di desa ini, aku bisa merasakan rumah itu semakin dekat. Bukan mendekat secara fisiki, tapi menyusup. Aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Tidak banyak, aku tahu barang-barang tidak akan berarti apa-apa jika rumah itu benar-benar menginginkanku. Ibu masih tidur, aku berdiri lama di depan pintu kamarnya. Ingin masuk, ingin minta maaf, ingin bilang semuanya. Tapi suara itu berbisik di kepalaku, jika kau pamit kau tidak akan pernah sampai. Aku menutup pintu perlahan keluar rumah. Udara dini hari dingin, jam tanganku menunjukkan 2,58. Aku mengendarai motor menuju jalan besar, menjauh dari hutan, menjauh dari desa. Lampu jalan satu persatu terlewati, dan untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, dadaku terasa lebih ringan. 10 menit berlalu, aku melambat, ada yang aneh. Warung Pak Sastro, aku mengerem mendadak. Tidak mungkin, gumamku. Aku mempercepat laju motor. 15 menit kemudian, balai desa, aku berhenti, napas memburu. Aku berputar bukan secara arah, tapi secara keberadaan. Aku melihat jam, 3,12 angkanya berhenti. Lampu jalan berkedip, dan saat itulah, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Aku menoleh. Rizal berdiri di bawah lampu. Tubuhnya tidak utuh, dadanya berlubang gelap. Kenapa kamu pergi sendirian? Tanyanya tenang. Bayu muncul di sisi lain jalan, kakinya menyatu dengan aspal. Wajahnya kosong. Kamu bilang kita bareng, katanya lirih. Aku mundur terhuyung. Kalian sudah mati. Bayu tersenyum kecil. Kami tinggal, katanya. Kamu membawa rumah kemanapun kamu lari.
Lampu jalan padam satu persatu. Di ujung jalan, Noni Elizabeth berdiri, bukan sebagai hantu. Bukan sebagai wanita Belanda, melainkan sebagai siluet hitam tinggi, dengan gaun putih yang seolah dijahit dari kabut dan darah. "Kau pikir desa ini penjara?" tanyanya. "Rumah itu penjara," teriakku. Noni menggeleng. "Kau salah," katanya, "rumah itu jangkar." Ia mengangkat tangannya. Jalanan berubah. Aku melihat masa lalu, puluhan warga desa membawa obor. Teriakan tangis rumah tua itu terbakar. Dan di tengah api Noni berdiri di jendela. Tidak terbakar, tidak menjerit, hanya menatap satu orang di antara kerumunan. Seorang pemuda, wajahnya mirip denganku. "Itu bukan kebetulan," kata Noni. "Darahmu pernah memilihku." Aku jatuh berlutut. "Jadi aku ini apa?" Bisikku hancur. Noni mendekat. "Keturunan dari yang membuka pintu," katanya. "Itu sebabnya rumah tidak menelanmu." "Hukuman bagi yang kabur." Aku mencoba bangkit. Noni menggeleng. "Kau boleh pergi dari desa," katanya. "Tapi kau tidak boleh pergi dari tugasmu." Ia menepuk dadaku, sakit luar biasa. Aku menjerit, dan aku melihatnya pintu kecil berkarat muncul di dadaku, berdenyut seperti jantung. "Selama pintu itu ada," katanya pelan, "rumah akan selalu menemukanmu." Aku terjatuh ke aspal gelap di saat aku membuka mata. Aku terbaring di kamarku. Padi ibu mengetuk pintu. "Don, kamu kenapa tidur di lantai?" Aku bangkit perlahan, menatap cermin di dadaku. Tidak ada pintu, tapi saat aku menutup mata, aku bisa merasakannya. Dan dari kejauhan, dari arah hutan rumah itu berdetak. Sejak pagi itu, aku tidak lagi merasa sendirian. Bukan karena ada orang di sekitarku, tapi karena sesuatu di dalam dadaku selalu terjaga. Setiap detak jantung, aku bisa merasakan arah hutan. Seperti kompas, seperti panggilan. Menjelang sore, langit menggelap lebih cepat dari seharusnya. Angin dari arah hutan membawa bau lembab dan amis, bau kayu tua yang lama tidak terkena matahari. Dan lalu lonceng gereja tua berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, padahal gereja itu sudah tidak memiliki lonceng sejak puluhan tahun lalu. Pak Sastro datang ke rumahku dengan wajah pucat. "Doni," katanya pelan, "rumah itu membuka kamar utama." Darahku terasa turun ke kaki. "Kamar utama?" tanyaku. Pak Sastro mengangguk. "Itu kamar tempat Noni mengikat dirinya dengan rumah." "Kalau kamar itu terbuka penuh," ia tidak melanjutkan. "Kami berdua tahu jawabannya." Aku berjalan ke hutan saat matahari tenggelam. Tidak ada yang mencoba menghentikanku, seolah semua orang tahu. Aku memang harus pergi. Pepohonan menyambutku dalam diam. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Dan di tengah hutan itu, rumah berdiri, lebih utuh dari sebelumnya. Catnya tidak lagi mengelupas, jendelanya bersih. Lampu di dalam menyala hangat, seperti menunggu Elijah pulang. Pintu depan terbuka sendiri. Aku melangkah masuk ke kamar yang mengikat jiwa. Tangga kayu berderik pelan saat aku naik. Di ujung lorong lantai 2, pintu kamar utama terbuka setengah. Cahaya keemasan keluar dari dalam. Di sana, Noni Elizabeth duduk di tepi ranjang, bukan sebagai hantu, bukan sebagai monster. Ia tampak lelah. "Kau datang," katanya lirih. "Aku tidak punya pilihan," jawabku. Ia tersenyum tipis. "Kau selalu punya pilihan," katanya. "Hanya saja semuanya menyakitkan." Noni berdiri. Ia menunjuk ke cermin besar di kamar itu. "Lihatlah," katanya. Aku melihat pantulan diriku. Lalu pantulan itu berubah. Aku melihat leluhurku, pemuda yang dulu membuka pintu untuk Noni, yang jatuh cinta, yang mengkhianati warga desa. Ia berjanji akan melindungi Noni, dan Noni berjanji akan menjaga garis keturunannya. "Perjanjian itu belum selesai," kata Noni. "Setiap generasi harus ada satu yang berdiri di ambang." Aku mengepalkan tangan. "Dan kalau aku menolak?" Noni menatapku lama. "Rumah akan memilih sendiri," katanya pelan. "Dan yang dipilih tidak akan sekuatmu." Aku melihat ke sekeliling kamar. Di dinding tergantung foto-foto lama. Wajah-wajah yang ku kenal: Rizal, Bayu, anak kecil di depan rumahku. Semua tersenyum, semua pernah mencoba lari. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku akhirnya. Noni mendekat. "Kau harus menggantikanku," katanya. "Menjadi penjaga ambang sepenuhnya. Atau kau menutup kamar ini," katanya. "Dengan satu nyawa."
Dadaku sesaki. Nyawa siapa? Noni menatapku. Nyawamu, jawabnya tanpa ragu. Aku tertawa pelan. Hancur kalau aku mati, kataku. Desa aman, untuk waktu yang lama, jawabnya jujur. Aku melangkah ke tengah kamar, merasa pintu di dadaku berdenyut keras. Aku menutup mata, dan saat aku membukanya kembali, aku menusukkan diriku ke perjanjian itu. Bukan dengan senjata, tapi dengan penerimaan. Aku akan tinggal, kataku, tapi rumah ini tidak boleh mengambil lagi. Noni terdiam, untuk pertama kalinya. Ia terlihat takut. Pergantian penjaga angin kencang menerobos kamar. Dinding bergetar, cahaya meredup. Noni menjerit bukan karena sakit, tapi karena lepas. Tubuhnya memudar. Kau akan sendirian, katanya saat suaranya hampir hilang. Aku berdiri di ambang kamar. Aku sudah terbiasa, jawabku. Dan rumah itu diam. Pagi harinya, hutan tampak biasa. Rumah tua itu tidak ada, hanya tanah kosong. Desa kembali bernapas. Pak Sastro berdiri lama menatap tempat itu. Doni kemana? Tanya seseorang. Pak Sastro menunduk. Dia menjaga, jawabnya. Suara dari ambang malam, angin bertiup pelan. Dan dari arah hutan yang kini kosong, terdengar suara langkah kaki di lantai kayu yang tidak terlihat. Dan sebuah bisikan pintu tertutup tapi ambang tetap ada. Penjaga yang terbangun. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berdiri di ambang itu. Tidak ada siang, tidak ada malam, hanya waktu yang diam. Seperti napas yang ditahan terlalu lama. Aku berdiri di antara dua tempat desa yang masih hidup. Dan sesuatu yang jauh lebih tua dari rumah Noni. Rumah itu tidak lagi berupa bangunan, ia menjadi ruang. Ruang di mana kenangan, penyesalan, dan ketakutan bercampur seperti kabut. Lantai kayu terasa di bawah kakiku, tapi tidak terlihat. Dinding berdiri, tapi tidak bisa disentuh. Dan aku berdiri tepat di tengahnya. Di dadaku, pintu itu kini terbuka setengah. Bukan menyakitkan, lebih seperti lelah yang abadi. Aku masih bisa melihat desa. Ibu bangun pagi, menyapu halaman, anak-anak berangkat sekolah. Mereka tidak melihatku, tapi kadang mereka berhenti, menoleh ke arah hutan kosong, seperti merasakan tatapan. Bisikan lama yang kembali. Aku mendengar suara lain sekarang. Bukan Noni, lebih dalam, lebih lambat. Penjaga berganti, tapi pintu tetap lapar. Aku menolehi, kabut di sekelilingku bergerak. Bukan membentuk sosok manusia, melainkan retakan seperti kain dunia yang ditarik terlalu keras. Dari retakan itu, sesuatu memperhatikan. Tidak bermata, tidak berbentuk, tapi aku tahu. Ya sadar akan keberadaanku. Kau bukan yang pertama, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Apa kamu? Tanyaku. Jawabannya bukan suara, melainkan ingatan. Aku melihat penjaga-penjaga lain di tempat lain. Di waktu lain, gunung, sungai, pohon tua, bangunan kosong, semua ambang, semua dijaga oleh satu jiwa yang ditinggalkan. Aku berlutut, dadaku berdenyut lebih keras. Setiap kali seseorang di desa bermimpi buruk, pintu itu bergetar. Setiap kali seseorang menyimpan dendam, ia membuka sedikit lagi. Aku mulai mengerti rumah Noni hanyalah manifestasi kecil. Yang sebenarnya menunggu adalah sesuatu yang memakan retakan batin manusia. Malam itu, seorang remaja desa nekat masuk ke hutan kosong. Aku merasakannya seperti tusukan. Ia duduk di tanah, menangis. Ada yang manggil aku, katanya. Aku melangkah mendekat. Untuk pertama kalinya, aku mencoba campur tangan. Aku berdiri di belakangnya. Pulang, bisikku. Ia gemetar. Doni, katanya pelan. Ia menoleh dan melihatku. Aku membeku. Penjaga seharusnya tidak terlihat. Kabut bergetar. Retakan itu melebar. Kau melanggar. Hukuman sunyi. Aku terlempar kembali ke ambang. Dadaku terbakar. Desa menjauh. Dan suara itu kembali. Lebih dekat sekarang. Penjaga menjaga bukan menyelamatkan. Aku terengah. Kalau begitu, kataku lirih. Untuk apa aku ada? Kabut tidak menjawab. Tapi aku merasakan sesuatu berubah. Ambang itu mengenal namaku, dan itu bukan pertanda baiki. Retakan para penjaga. Aku tidak lagi berdiri sendiri. Aku merasakan yang lain, bukan dengan mata, bukan dengan suara, tapi seperti merasakan sakit yang sama di tubuh berbeda.
di suatu tempat yang tidak bisa kusebut nama. Sebuah gunung tua bergetar, penjaganya berlutut di salju yang tidak pernah mencair. Dadanya terbuka, pintu hitam berdenyut liar. Aku lelah, bisiknya. Lalu ia runtuh. Dan saat itu terjadi, dadaku ikut terkoyak. Desa tersentak. 3 orang terbangun bersamaan di tengah malam, menjerit tanpa tahu kenapa. Anjing-anjing melolong, lampu-lampu berkedip. Retakan di ruang sekitarku melebar, bukan satu. Banyak. Satu penjaga jatuh, ambang lain melemah. Aku mengerti sekarang, kami bukan bentang. Kami rangkaian. Jika satu patah, yang lain ikut menanggung bebannya. Malam itu, mimpi manusia tidak lagi tinggal di kepala mereka. Aku melihatnya menetes ke dunia nyata. Seorang ibu melihat anaknya yang sudah meninggal duduk di ruang tamu. Seorang kakak berbicara dengan bayangan istrinya di sumur. Seorang pemuda berjalan mengikuti suara perempuan ke sawah gelap. Dan setiap kali itu terjadi, pintu di dadaku terbuka sedikit lagi. Aku berteriak tanpa suara, berhenti. Tapi ambang tidak mengenal belas kasihan. Penjaga yang retak kabut di hadapanku bergetar. Sosok lain muncul, bukan manusia utuh, wajahnya buram, seperti foto lama yang direndam air. "Kamu Doni," katanya. Suaranya seperti datang dari dinding batu. "Siapa kamu?" tanyaku. "Penjaga Sumai," jawabnya. Atau yang tersisa, aku melihat ke dadanya. Pintunya pecah, tidak bisa ditutup, tidak bisa dijaga. "Apa yang terjadi padamu?" bisikku. Ia tertawa lirih. "Aku mencoba menyelamatkan," katanya. Aku ikut campur. Ia menatapku. "Jangan ulangi kesalahanku." Ia mendekat. "Penjaga diciptakan bukan untuk menahan mereka," katanya, "tapi untuk membatasi rasa ingin tahu manusia." Aku terdiam. Setiap kali manusia takut, menyesal, ingin bertemu, yang sudah berdiambang terbentuk. Ia menunjuk ke sekeliling. Kita hanya dipasang di titik paling rapuh. Dadaku sesake. Kalau begitu ini tidak akan pernah selesai. Penjaga Sungai mengangguk. "Benar." Tiba-tiba aku melihat ibu. Ia berdiri di halaman rumah, menatap hutan kosong. Matanya basah. "Doni," bisiknya. Aku tersentak. Ambang bergetar keras. "Jangan menjawab, atau pintu akan mengenali jalannya." Aku menggigil. Ibu mengangkat wajahnya, seolah mendengarku bernapas. Satu langkah lagi dan ambang itu akan menyatu. Aku memalingkan diri. Untuk pertama kalinya, aku memilih tidak melihat. Awal dari keruntuhan langit di ruang ambang retak seperti kaca. Suara itu yang lebih tua dari Noni kini terdengar jelas. Penjaga mulai sadar. Kesadaran adalah celah. Kabut menekan dari segala arah. Aku jatuh berlutut. Kami semua runtuh," bisikku. "Apa yang terjadi pada dunia?" Jawabannya datang tanpa ragu. "Dunia akan belajar hidup berdampingan." Ia mulai melihat aku tidak lagi merasakan tubuhku seperti milikku sendiri. Kerasa dingin tidak menusuki, rasa sakit tidak lagi datang sebagai nyeri, melainkan informasi setiap retakan di dunia. Aku tahu lokasinya, dan dunia mulai tahu aku ada. Aku melihat tanganku, bukan secara fisik, tapi melalui pantulan ingatan. Kulitnya tidak lagi utuh. Ada garis-garis samar seperti serat kayu tua, menjalar dari pergelangan ke lengan. Bukan luka, arahnya. Aku adalah penunjukan, kemana ambang terbuka. Kesanalah aku menghadap. Tidak semua orang bisa melihat ambang, tapi kini, jumlahnya bertambah. Seorang anak di desa berhenti menggambar. Ia menatap sudut ruangan. "Di sana ada pintu," katanya polos. Ibunya tertawa gugup. "Tidak ada apa-apa, Nak." Anak itu menggeleng. "Pintunya napas," katanya. "Kalau dibuka, nanti malah masuk." Dadaku berdenyut keras. Di tempat lain, seorang perempuan yang sedang koma membuka mata. Ia tidak berbicara, hanya menangis, dan berulang kali menulis satu kata di udara dengan jarinya. Ambang dokter mengira itu halusinasi, aku tahu itu panggilan. Untuk pertama kalinya, kami bertemu, bukan secara fisik, tapi di ruang yang tercipta dari kelelahan yang sama. Ada 7 dari kami yang tersisa: gunung, sungai gedung tua, persimpangan jalan, kuburan massal, hutan bakau, dan aku. Tidak ada nama, hanya fungsi. "Kita tidak akan bertahan," kata penjaga persimpangan. Suaranya seperti gema, rem kendaraan yang tidak pernah berhenti.
Kita sudah melanggar terlalu banyak, tambah penjaga kuburan. Aku diam, ada satu pilihan, kata penjaga bakau. Larangan terakhir. Ia menatap kami semua, kita bisa menutup semua ambang. Ruangan membeku, itu tidak pernah dilakukan, kata penjaga gunung. Dunia tidak akan, dunia sudah bocor, potongnya. Aku mengangkat suara, harganya apa? Semua mata atau sesuatu yang menyerupai mata beralih padaku. Penjaga terakhir, jawabnya pelan. Aku mengerti sebelum mereka menjelaskan. Jika semua ambang ditutup, tidak boleh ada lagi yang berdiri di antara. Tidak ada penjaga, tidak ada penghubung. Satu kesadaran harus menjadi kunci, lalu menghilang. Bukan mati, kata penjaga sungai yang retak. Lebih buruk, dilupakan, lanjutnya. Tidak pernah ada. Sebelum aku menjawab, ambang di dunia nyata bergejolak. Orang-orang mulai melihat lebih jelas, bayangan tidak lagi sembunyi. Suara tidak lagi berbisiki, seorang ayah berbicara dengan anaknya yang sudah dikubur. Seorang wanita mengikuti bayangan suaminya ke laut. Dan setiap interaksi membuat mereka enggan kembali. Manusia belajar berjalan ke celah, dan celah senang disambut. Suara itu yang tua tertawa pelan. Peringatan terakhir, aku melihat ibu lagi. Ia duduk sendiri di terasu, memegang jaketku. Ia tidak menangis, ia hanya berkata pelan. Ke udara kosong, kalau kamu capek pulang saja. Dadaku seperti diremas, untuk pertama kalinya. Aku ingin gagal. Para penjaga menungguku. Aku adalah ambang terakhir yang masih utuh. Jika aku menolak, dunia akan perlahan belajar hidup dengan retakan. Jika aku menerima, dunia akan sembuh. Tapi aku tidak pernah ada di dalamnya. Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi penjaga, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah dunia ini layak diselamatkan? Jika satu-satunya cara adalah menghapus semua jejak bahwa aku pernah hidup. Aku tidak menjawab para penjaga, karena jawabannya tidak perlu diucapkan. Ambang itu di dadaku sudah tahu. Langkah tanpa kembali, aku melangkah maju. Tidak ada lantai, tidak ada arah, tapi semua ambang mengarah padaku. Gunung mereda, sungai berhenti berbisiki. Kuburan menjadi tanah biasa. Para penjaga satu persatu memudar. Bukan mati, bukan pergi, tidak pernah ada. Saat aku melangkah lebih dalam, dunia terasa semakin jauh. Seperti kenangan yang tidak lagi dipanggil. Aku merasakan namaku terlepas lebih dulu. Bukan Doni, bukan siapa-siapa, lalu wajahku. Aku tahu aku punya wajah tapi tidak lagi bisa mengingatnya. Kenangan datang terakhir, aku melihat hidupku seperti foto lama yang terbakar dari pinggir. Tertawa dengan teman, berjalan di hutan. Berdiri di depan rumah tua, semua memudar perlahan. Tanpa sakit, tanpa amarah, hanya sunyi yang menerima. Di dunia nyata orang-orang berhenti melihat. Bayangan kembali ke sudut, suara kembali ke mimpi. Anak kecil tidak lagi menunjuk pintu. Pasien koma tidur tanpa menulis apa-apa. Dunia menjadi lebih sempit, dan lebih aman. Tanpa tahu kenapa. Ibu duduk di ruang tamu, ia memegang jaket. Ia tahu jaket itu milik seseorang yang penting. Tapi tidak tahu siapa, aneh, gumamnya pelan. Kenapa rasanya ada yang kurang? Ia melipat jaket itu, menyimpannya, tidak pernah dibuang. Ambang terakhir ditutup, aku berdiri di tempat yang bukan apa-apa. Di hadapanku pintu terakhir, tidak besar. Tidak menakutkan, hanya pintu biasa. Jika aku menutupnya, tidak ada lagi ambang, tidak ada lagi penjaga. Aku meletakkan tangan di gagang pintu. Untuk sesaat, aku hampir berharap seseorang memanggil namaku. Tidak ada, aku menutup pintu itu. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya, hanya hening yang sempurna. Dunia berlanjut, orang-orang hidup dimati, bermimpi. Tak satu pun tahu bahwa dulu, dunia hampir terbuka terlalu lebar. Tak satu pun tahu bahwa seseorang pernah berdiri di tengahnya. Namun di malam tertentu saat seseorang duduk sendirian, merasa kosong tanpa alasan, ia akan menoleh ke sudut ruangan, dan bertanya, dalam hati, kenapa rasanya aku hampir ingat sesuatu? Tidak ada jawaban, karena jawabannya telah menjadi kunci. Sejak malam itu, desa kembali sunyi. Tidak ada rumah tua di tengah hutan. Tidak ada jeritan, tidak ada yang hilang. Segalanya tampak normal.
namun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan kenapa hutan itu terasa lebih kosong dari sebelumnya. Bukan kosong karena ditinggalkan, melainkan karena sesuatu telah diambil sepenuhnya. Orang-orang hidup seperti biasa, tertawa, bekerja, mencintai, hanya sesekali, di malam yang terlalu hening, mereka terbangun dengan perasaan aneh. Seperti pernah mengenal seseorang yang sangat penting, namun tidak bisa mengingat namanya, dan jauh di luar jangkauan ingatan manusia. Di ambang yang tak lagi punya pintu, seseorang masih berdiri. Tidak dikenal, tidak dikenangi, tidak kembali. Karena begitulah harga sebuah keselamatan. Jika suatu hari kamu merasa sunyi tanpa sebab, merasa kehilangan tanpa tahu apa yang hilang, jangan dicari, jangan dipanggil, karena bisa jadi ada pintu yang seharusnya tetap tertutup.